Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Rahayu dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membahas Indonesia sebagai negara hukum. Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum, yaitu agar memiliki karakteristik mandiri, yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila. Tujuan NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila yaitu untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib, di mana kedudukan hukum setiap warga negara dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok atau masyarakat. Konsepsi negara hukum. Konsepsi negara hukum di Indonesia sudah ditegaskan di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, perilaku, dan kebijakan pemerintahan negara dan penduduknya harus didasarkan atau sesuai dengan hukum. Dengan ketentuan demikian dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan. Hukumlah yang memegang kekuasaan dan memimpin penyelenggaraan negara sebagaimana konsep nomokrati, yaitu kekuasaan dijalankan oleh hukum. Contoh perbuatan yang harus dilakukan sebagai perwujudan taat kepada hukum di Indonesia. Yang pertama, membuat atau memiliki KTP jika sudah cukup umur. Yang kedua, mempunyai SIM ketika berkendara. Yang ketiga, membayar pajak. Yang keempat, taat dan patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan. Yang kelima, mematuhi peraturan lalu lintas seperti tidak menerobos lampu merah dan memakai peralatan berkendara secara lengkap. Yang keenam, tidak mencuri, menganiaya, dan memeras orang lain. Selanjutnya, alasan mengapa kita harus menjadi warga negara yang taat hukum. Yang pertama, karena hukum bersifat mengikat dan mengatur seluruh tingkah laku manusia. Dengan begitu, ketertiban dan keadilan dapat terjaga serta kekacauan dalam negara dapat dihindari. Yang kedua, untuk menyeimbangkan kehidupan bermasyarakat. Karena jika kita menaati hukum, maka akan timbul keteraturan dan sikap saling menghargai sesama. Selanjutnya, hukum dibuat untuk mengatur dan jika dilanggar, tentu yang melanggar akan mendapatkan hukuman. Oleh karena itu, orang-orang mau tidak mau harus menaati hukum yang ada agar tidak mendapatkan sanksi. Sekian atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.